Pemirsa, status tersangka atas mantan Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin akhirnya dicabut berdasarkan putusan sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan PN Jaksel menyatakan penetapan tersangka kasus korupsi PDAM Makassar tahun 2014 itu oleh KPK tidak sah. Putusan itu menjadi kekalahan kedua KPK dalam sidang pra-peradilan, di mana sebelumnya KPK juga kalah dalam sidang pra-peradilan Komjen Pol Budi Gunawan. Langkah apa yang perlu ditempuh KPK untuk memperkuat upaya hukum di pra-peradilan? Untuk membahasnya telah hadir bersama kami di studio pengamat hukum pidana Jamin Ginting, dan kita akan menghadirkan sejumlah narasumber juga melalui sambungan telepon dan juga menggunakan jalur AVOS. Namun kita simak dulu sejumlah informasi berikut sebelum memulai perbincangan. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan soal pra-peradilan langsung menggugurkan status tersangka mantan Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin yang diberikan KPK. Ilham mengaku lega dan tidak akan menuntut balik KPK meski setahun menyandang status tersangka. Menurutnya, KPK telah melakukan kekeliruan dalam penetapan tersangka atas dirinya. Dalam penetapan tersangka itu ada suatu prosedur yang salah dan tidak semestinya kami ditetapkan sebagai tersangka. Saya kira saya secara pribadi pun tidak harus menyalahkan kepada siapapun terhadap penetapan tersangka ini, karena selalu saya yakini dari awal ketika saya ditetapkan sebagai tersangka bahwa lillahi ta'ala saya akan mampu mempertanggungjawabkan dunia akhirat karena saya tidak melakukan sesuatu tindakan korupsi pada institusi. Saya kira lembaga KPK diolah oleh manusia yang pasti juga bisa terjadi kesalahan dan kita tidak perlu menyalahkan siapa-siapa bahwa itu hal dan manusiawi. Kedepan pun saya serahkan sepenuhnya proses hukum, tahapan selanjutnya seperti apa, kuasa hukum yang akan mempersiapkan, tetapi secara pribadi saya katakan tidak ada yang harus saling menyalahkan. Oleh karena itu tidak akan ada tuntutan-tuntutan terhadap apa yang sudah ditetapkan pada diri saya. Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memastikan segera mengambil langkah hukum terkait dikabulkannya gugatan pra-peradilan mantan Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin. KPK akan mendalami pertimbangan-pertimbangan hakim hingga memutuskan penetapan tersangka Ilham tidak sah secara hukum. Tadi selintas kami mendengar bahwa ini berkaitan dengan KPK yang dipahami oleh hakim pra-peradilan tidak bisa menunjukkan dua alat bukti permulaan yang cukup, sehingga itu dianggap penetapan tersangka terkait dengan kasus PDAM di Makassar itu menjadi tidak sah. Jadi putusannya yang saya baca dari selintas adalah itu. Ya, kami memahami adanya perubahan mendasar terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Ini tidak boleh dilepaskan dari putusan Mahkamah Konstitusi, di mana penetapan tersangka itu juga menjadi objek pra-peradilan. Tentu ini pelajaran buat kami di KPK, tetapi pelajarannya itu bukan berarti bahwa KPK tidak punya dua alat bukti yang cukup untuk menetapkan Tias tadi, gitu. Tapi yang kami salah persepsikan adalah bahwa di pra-peradilan itu ternyata juga harus dijelaskan substansi materi dari penyidikan itu. Ini mohon dipahami. Ya, dan bersama kami juga melalui sambungan AVOS sudah bergabung bersama kami kuasa hukum dari Ilham Arief Sirajuddin, Bang Johnson Panjaitan. Ya, Bang Johnson, selamat petang. Selamat malam, Veronica. Oke. Selamat petang. Puas sekali sepertinya senyumnya. Bang Johnson, dari awal sepertinya kubu Pak Ilham ini sudah yakin kemudian akan memenangkan pra-peradilan. Artinya bahwa status tersangkanya awalnya memang diragukan. Mengapa kemudian begitu yakin, Bang Johnson, yang pada akhirnya juga berimbas pada putusan PN Jaksel ini? Pertama, kami tentu merasa bahwa kita sedang memasuki satu era baru sejak putusan MK yang memperluas kewenangan dari pra-peradilan. Yang kedua tentu secara materi, karena saya pernah mengajukan pra-peradilannya Pak Surya Dharma Ali, kelihatannya tidak jauh berbeda soal materi perkaranya atau substansi pembuktiannya untuk materi gugatan pra-peradilannya. Jadi sejak awal kami
sangat berhati-hati dan coba teliti dengan sangat permohonan pra-peradilan itu, dan ternyata memang upaya kami tidak sia-sia karena juga kebetulan kami mendapatkan hakim yang sangat luas, cara berpikirnya sangat cerdas dan sangat teliti. Jadi itu yang menyebabkan, saya kira, faktor-faktor yang menyebabkan kami memenangkan pra-peradilan itu. Artinya Bang Johnson, di mana sebenarnya letak kesalahan, saya sebut begitu, dari KPK sendiri, kemudian materi mana ataupun mungkin alat bukti mana yang kemudian tidak mendukung atau cukup kuat begitu, Bang Johnson? Saya harus menjelaskan ini dengan perasaan yang sangat sedih karena fakta persidangan menunjukkan betapa tidak profesionalnya atau ada langkah-langkah yang melawan hukum yang dilakukan oleh KPK. Yang pertama adalah dia mengumpulkan dokumen-dokumen katanya dari hasil pinjaman. Itu sangat menyedihkan, dan ternyata surat-surat yang menyangkut pinjaman sehingga dokumen-dokumen itu menjadi terkumpul menjadi sebuah barang bukti tidak pernah bisa dibuktikan di persidangan. Yang kedua, KPK sendiri terjebak pada dalil-dalilnya, di mana pada waktu mengajukan bukti dia hanya sepotong-sepotong dan mengatakan bahwa bukti yang utuh itu merupakan rahasia. Akan tetapi setelah saksi-saksi faktanya yang menjalankan itu ternyata tidak bisa membuktikan dan menjelaskan apa yang dia lakukan, baru setelah itu dia memaksakan bukti-bukti itu dimajukan di muka persidangan. Tapi sayangnya kerja KPK tidak profesional karena alat bukti yang diajukan itu tidak dileges dan tidak ada bukti aslinya. Itu yang mengakibatkan menjadi tindakannya sangat fatal karena tidak bisa membuktikan segala dalil-dalilnya KPK di persidangan. Baik, Bang Johnson, saya coba ke Bang Jamin Ginting yang juga ada di studio. Selamat sore, Bang. Ya, Bang Selamat Jamin. sore, Pak Jamin. Oke, satu suara kah kemudian dan Bang Johnson Ya, turut enggak, sedih juga enggak. melihat keputusan ini atau bagaimana? Enggak, bukan. Kita enggak ada sedih, enggak ada senang ya. Artinya ini kan dalam rangka memperbaiki sistem hukum pidana kita, kan. Ini jauh berbeda ya dengan kasusnya Pak BG karena landasan legalistiknya putusan MK ini menjadi dasar hakim memutuskan kalau penetapan sebagai tersangka itu harus mempunyai dua alat bukti yang cukup. Ya. Dan dua alat bukti yang cukup itu harus didasarkan kepada didapat dari yang sah. Nah, saya tidak mau mempermasalahkan sebenarnya putusan hakim, tetapi ini menjadi suatu blunder saya kira dalam penetapan tersangka, karena kalau penetapan tersangka dalam konteks aslinya dalam ketentuan hukum acara pidana itu bukan dua alat bukti yang sah sebenarnya, itu adalah bukti permulaan yang cukup. Ada perbedaan paradigma antara bukti permulaan yang cukup dengan dua alat bukti. Perbedaannya di mana? Begini, kalau bukti permulaan yang cukup itu bukan mengacu kepada dua alat bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 KUHP. Ya, dua alat bukti yang cukup itu hanya ditemukan dalam pasal 183 KUHP yang menyatakan hakim dalam memutuskan seseorang melakukan tindak pidana harus didasarkan kepada dua alat bukti yang cukup sebagaimana maksud 184 serta keyakinannya. Artinya menurut Anda sekarang bukti permulaan saja kemudian tidak cukup mendukung dalam putusan kasus Ilham Arif Sirajudin ini? Jadi sekarang begini dilemanya, waktu penyidik menghadapi sidang pra-peradilan, mereka harus membuka alat bukti. Dua alat bukti yang cukup itu apa untuk bisa ditetapkan sebagai tersangka, dan dua alat bukti yang cukup itu harus didapat dari perbuatan yang sah. Artinya didapat dari sesuatu yang resmi. Contohnya seperti tadi. Contohnya ada LHP, laporan hasil pemeriksaan dari BPK. Harus sudah ditandatanganin, yang sah, nggak boleh pinjam-pinjam. Nah, harus ada aslinya. Nah, ini sebenarnya kan materi yang nanti akan diperiksa dalam substansi perkara di sidang pengadilan. Sidang pengadilan substansi, bukan sidang pengadilan pra-peradilan. Nah, ini akan menjadi permasalahan akhirnya waktu seseorang ditetapkan sebagai tersangka, penyidik harus punya dua alat bukti sah yang didapat dari sah, dua alat bukti yang cukup sebagaimana maksud 184. Kalau dia tidak punya, maka akan kecenderungan kalah di pra-peradilan. Nah, sementara penetapan tersangka tersebut berdampak kepada apa? Larinya tersangka, larinya
hasil Barang tindak bukti. pidana, larinya alat bukti. Nah, kalau tidak ditetapkan sebagai tersangka, dia tidak bisa meminta secara legal pro Artinya menurut justisia. Anda ini kelalaian KPK atau tindakan KPK yang terburu-buru kemudian atau bagaimana? Dampak daripada putusan penetapan tersangka ini Iya. sebagai objek pra-peradilan itu akan berimbas kepada semua penyidik. Lama-lama nanti penyidik, oke lah, karena penetapan tersangka dua alat bukti yang cukup, gini aja kita tetapkan sebagai tersangka, kita tahan. Toh juga nanti di pra-peradilan kan begitu. Jadi nggak usah lagi di rumah, tapi langsung ditahan saja. Nanti toh juga kita akan Karena berperkara. keputusannya akan ditentukan pada pra-peradilan Iya, begitu. lama-lama nanti penyidik mengambil upaya penangkapan, penyitaan bersamaan dengan penetapan tersangka. Berarti Anda mau katakan penetapan status tersangka dari KPK sudah tidak ada giginya lagi gitu? Saya kira begini, penyidik harus lebih hati-hati. Tetapi kan ini kan kasus tindak pidana korupsi. Korupsi itu orang akan mengalirkan dananya begitu cepat. Begitu. Jadi kalau diharapkan contohnya KPK harus dapat bukti yang sah secara legal ya, sebagaimana dimaksud putusan MK tersebut, saya kira bisa-bisa semua yang ditetapkan sebagai tersangka nanti ini bisa diputuskan bebas ditetapkan tersangka. Oke, Kalaupun baik. ditetapkan sebagai tersangka ditolak oleh pra-peradilan, itu artinya cukup lama waktunya untuk ditetapkan sebagai Tersangka tersangka. lagi, gitu. Dan saya kira hasil kejahatan ataupun harta yang digunakan dalam kejahatan sudah nggak ada lagi, sudah akan kabur Oke. begitu cepat. Sudah tersambung juga dari ujung telepon bersama PLT pimpinan KPK, Bang Johan Budi. Halo Bang Johan, selamat petang Bang. Halo, selamat malam. Oke, baik. Bang Johan, apakah kemudian hasil putusan pra-peradilan Ilham Arif Sirajuddin ini merupakan dampak dari putusan di MK begitu, Bang Johan? Ya, jadi ada putusan MK yang kemudian menyebutkan penetapan tersangka itu menjadi juga objek pra-peradilan. Nah, kemarin memang kami di KPK tidak menduga ya, bahwa proses pra-peradilan itu juga memeriksa substansi material, gitu ya, material dari proses penyidikan itu. Kami awalnya menganggap bahwa pra-peradilan itu kan soal prosedural, ya, pada prosedural. Bagaimana seseorang ditetapkan menjadi tersangka seperti bagaimana orang melakukan penegak hukum melakukan penahanan, apakah proses prosedurnya benar atau tidak, itu bisa dipra-peradilankan itu. Tetapi di dalam proses kemarin ternyata hakim hakim meminta kepada kami di KPK bukti-bukti secara material itu, sehingga ditanya ada LHP ya, bagaimana ini ya, yang asli ada di KPK sebenarnya. Tapi waktu itu kan kita tidak siap dengan itu gitu, karena kita menyangka bahwa pra-peradilan itu adalah proses di mana tidak bicara soal substansi material gitu ya, di penyidikan. Ini juga nanti gunanya apa pengadilan tipikor kalau begitu, kalau semua bukti diuji ya, di dalam proses pra-peradilan gitu. Tapi bagaimana juga ini menjadi pelajaran juga buat KPK untuk dalam konteks pra-peradilan lagi nantinya kalau ada tersangka yang lain, tentu kami akan lebih proper, lebih menyiapkan pada hal-hal yang sifatnya gitu. Tapi pertanyaan kemudian bagaimana nanti proses di pengadilan di pengadilan tipikornya, apa ini tidak mengganggu ya proses itu nanti gitu. Kalau itu diungkap semua di pra-peradilan, nanti menjadi pertanyaannya nggak ada gunanya lagi dibawa pengadilan pokoknya, pengadilan tipikornya gitu. Baik, Bang Johan, kita akan melanjutkan perbincangan di segmen berikutnya, begitupun juga bersama Bang Johnson dan Bang Jamin. Pemirsa tetaplah bersama kami di Prime Time Talk.